Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang postkolonial dan psikoanalisis yang beranggotakan Hana Nailul Wafa, Khairani Alfionita, Reni Nurjani, dan Adin Ayu. Apa itu postkolonial? Postkolonial adalah sebuah kajian yang muncul pada tahun 1970-an. Teori postkolonial merupakan sebuah seperangkat teori dalam bidang filsafat, film, sastra, dan bidang-bidang lain yang mengkaji legalitas budaya yang terkait dengan peran kolonial. Bidang ini bukanlah menjadi monopoli kajian sastra. Postkolonial mirip dengan kajian feminisme yang meliputi bidang kajian humaniora yang lebih luas sejajar dengan kajian postmodern atau poststruktualisme. Dalam bidang sastra, teori postkolonial merupakan salah satu dari serangkaian munculnya kajian atau teori setelah kemapanan teori strukturalisme mulai dipertanyakan. Seperti telah diketahui oleh umum bahwa dalam sejarahnya teori sastra yang mula-mula yaitu teori mimesis pada zaman Plato di Yunani kuno. Perkembangan berikutnya yaitu teori pragmatis pada zaman Horace dari Romawi abad keempat yang disusul dengan teori yang berorientas pada ekspresionisme pada abad ke-19. Pada abad ke-20, teori-teori yang berorientas pada strukturalisme mendominasi kajian sastra. Pada paruh abad ke-20, teori-teori strukturalisme yang mendasarkan kajiannya hanya sebatas objek sastra itu telah mencapai puncaknya. Postkolonial merupakan kajian terhadap karya-karya sastra dan bidang yang lain yang berkaitan dengan praktik kolonialisme atau imperialisme baik secara sinkronik maupun diakronik. Kajian postkolonial berusaha membongkar selubung praktik kolonialisme di balik sejumlah karya sastra sebagai superstruktur dari suatu kekuasaan kolonial. Sastra dipandang memiliki kekuatan baik sebagai pembentuk hegemoni kekuasaan atau sebaliknya sebagai counter hegemoni. Lalu selanjutnya apa itu psikoanalisis? Psikoanalisis merupakan teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dalam menganalisis psikologis manusia. Menurutnya, tingkah laku manusia justru didominasi oleh alam bawah sadar yang berisi ID, ego, dan superego. Teori psikoanalisis menjadi teori yang paling komprehensif di antara teori kepribadian lainnya, namun juga mendapat tanggapan yang baik, tanggapan positif maupun tanggapan negatif. Peran penting dalam ketidaksadaran beserta insting-insting seks dan agresif yang di dalamnya dalam pengaturan tingkah laku menjadi karya temuan monumental Freud. Sistematika yang dipakai Freud dalam mendeskripsikan kepribadian menjadi 3 pokok yaitu struktur kepribadian, dinamika kepribadian, dan perkembangan kepribadian. Saya Reni Nurjani selanjutnya akan menjelaskan tentang struktur kepribadian menurut Sigmund Freud. Secara struktural, manusia memiliki sistem ID, ego, dan superego. ID terletak di bagian tak sadar, ego terletak di alam sadar, prasadar, dan tak sadar, yang bertugas sebagai penengah yang mendamaikan tuntutan ID dan larangan superego. Superego terletak sebagian di bagian sadar dan sebagian lagi di bagian tak sadar, yang bertugas mengawasi dan menghalangi pemuasan sempurna puisi-puisi tersebut yang merupakan hasil pendidikan dan identifikasi orang tua. Selanjutnya ada ID. ID merupakan energi psikis dan naluri yang menekankan manusia agar memenuhi kebutuhan dasar. ID adalah sistem kepribadian manusia yang paling dasar, disebut pula libido. Selanjutnya ada ego. Freud berpendapat bahwa ego terperangkap antara dua kekuatan yang bertentangan dan dijaga serta patuh pada prinsip realitas, dengan mencoba memenuhi kesenangan individu yang dibatasi oleh realitas. Selanjutnya ada superego. Superego adalah aktivitas. Superego menyatakan diri dalam konflik dengan ego yang dirasakan dalam bentuk emosi seperti rasa bersalah, rasa menyesal,
dan lain sebagainya. Menurut Freud, superego dibentuk melalui jalan internalisasi, artinya larangan-larangan atau perintah yang berasal dari luar. Misalnya, selanjutnya yaitu mekanisme pertahanan ego. Ego berusaha sekuat mungkin menjaga kestabilan hubungannya dengan realitas, ID, dan superego. Namun, ketika kecemasan begitu menguasai, ego harus berusaha mempertahankan diri. Secara tidak sadar, dia akan bertahan dengan cara memblokir seluruh dorongan atau dengan menciutkan dorongan-dorongan tersebut menjadi wujud lebih yang dapat diterima dan tidak terlalu mengancam. Cara ini disebut mekanisme pertahanan ego. Selanjutnya yaitu beberapa mekanisme pertahanan ego, yaitu yang pertama ada represi. Represi adalah ketidakmampuan untuk mengingat kembali situasi, orang, atau peristiwa yang menakutkan. Yang kedua ada sublimasi. Sublimasi adalah pembelokan libido seksual kepada kegiatan yang secara sosial lebih dapat diterima. Sublimasi sesungguhnya suatu bentuk pengalihan Freud dalam Minderop 2010. Yang ketiga ada proyeksi. Proyeksi terjadi apabila individu melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Individu kerap menghadapi situasi atau hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak dapat diterima dengan melimpahkannya dengan alasan lain. Menurut Hilgert dalam Minderop 2010. Yang keempat ada pengalihan. Pengalihan ini termasuk ke dalam kekerasan yang tidak senang terhadap suatu objek lainnya yang lebih memungkinkan. Yang kelima ada rasionalisasi. Rasionalisasi sendiri merupakan penciptaan kepalsuan alasan-alasan namun dapat masuk akal sebagai upaya pembenaran tingkah laku yang tidak dapat diterima. Yang keenam ada reaksi formasi. Reaksi formasi merupakan represi akibat impuls anxietas yang diikuti oleh kecenderungan yang bertolak belakang dengan tendensi yang ditekan. Contohnya, seorang ibu membenci anaknya, tetapi karena kebencian terhadap anak merupakan suatu sikap yang membuat ia mengalami kecemasan, maka ia kemudian menunjukkan sikap sebaliknya, yakni menyayangi anaknya secara berlebihan. Yang ketujuh ada regresi. Regresi terdapat dua interpretasi mengenai regresi. Pertama, regresi yang disebut sebagai retrogressive behavior, yaitu perilaku seseorang yang mirip anak kecil seperti menangis, tertawa, dan sangat manja, agar memperoleh rasa aman dari perhatian orang lain. Yang kedelapan, agresi. Agresi adalah perasaan marah terkait erat dengan ketegangan dan kegelisahan yang dapat menjurus pada pengerusakan dan penyerangan. Agresi dapat berbentuk langsung dan pengalihan. Yang kesembilan ada apatis. Apatis sendiri terbentuk lain dari reaksi terhadap frustasi atau terhambatnya keinginan, yaitu sikap apatis dengan cara menarik diri dan bersikap seakan-akan pasrah. Yang terakhir ada fantasi Freud. Ketika seseorang menghadapi masalah yang demikian bertumpuk, kadangkala mencari solusi dengan masuk ke dunia khayal. Struktur kepribadian. Dalam teori psikoanalisis, kepribadian dipandang sebagai suatu struktur yang terdiri dari 3 unsur atau sistem, yakni ID, ego, dan superego. Meskipun ketiga sistem tersebut memiliki fungsi, kelengkapan, prinsip-prinsip operasi, dinamisme, dan mekanismenya masing-masing. Ketiga sistem kepribadian ini satu sama lain saling berkaitan serta membentuk totalitas. ID dicirikan tidak memiliki moral karena tidak dapat membedakan antara baik dan jahat, maka ID adalah amoral, primitif. Tipe ID ini dengan tegas menunjukkan seluruh energinya hanya digunakan untuk satu tujuan, mencari kenikmatan tanpa menghiraukan apakah hal itu tepat atau tidak. B. Ego. Berbeda dengan id yang berada pada alam bawah sadar dan bekerja berdasarkan prinsip kesenangan. Ego yang dikuasai oleh prinsip kenyataan atau reality principle dan berada di antara alam sadar dan alam bawah sadar.
Dalam hal ini, terperangkap di antara dua kekuatan yang bertentangan dan dijaga serta patuh pada prinsip realitas. Dengan mencoba memenuhi kesenangan individu yang dibatasi oleh realita. Winthrop 2013. C. Superego. Superego dapat diartikan sebagai penentu nilai benar dan salah sesuai dengan pedoman atau aturan-aturan yang berlaku di luar diri individu. Aturan atau norma kebudayaan yang ada di masyarakat, sehingga tindakan individu tersebut dapat diakui di masyarakat. Tokoh utama yang bernama Yanti mengambil keputusan untuk tidak menerima laki-laki dalam kehidupannya. Dalam novel Dua Tanda Kurung, karya Handoko F. Zainsam, tokoh utama menggunakan superegonya untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi tokoh utama. 2. Mekanisme pertahanan ego. Pada analisis data menemukan 6 mekanisme pertahanan ego pada novel Dua Tanda Kurung karya Handoko F. Zainsam, yaitu A. Represi. Mekanisme pertahanan ego yang digunakan apabila seseorang tidak mampu untuk mengingat kembali peristiwa yang menakutkan atau yang biasa disebut fobia. Pada novel Dua Tanda Kurung, yang menandakan pertahanan ego dilakukan tokoh utama yaitu akibat perlakuan suami terhadap tokoh utama menimbulkan trauma yang sangat mendalam, mengakibatkan dia tidak akan mengubah statusnya sebagai seorang janda. Dan rasa kecewa yang sangat mendalam karena tidak mendapatkan restu dari laki-laki yang dicintainya. Sehingga dari permasalahan itu, dia berusaha mengubur semua yang terjadi pada dirinya. B. Sublimasi. Sublimasi merupakan mekanisme pertahanan ego yang ditujukan untuk mencegah atau meredakan kecemasan dengan cara mengubah dan menyesuaikan dorongan primitif yang menjadi penyebab kecemasan ke dalam bentuk atau tingkah laku yang bisa diterima. Koswara tahun 1961. Pada novel Dua Tanda Kurung, yang menandakan pertahanan ego sublimasi karena tokoh utama mempertahankan egonya di tengah permasalahan yang dihadapi dengan cara membuka warung kopi untuk memenuhi kebutuhannya dan terlepas dari gunjingan warga. C. Proyeksi. Proyeksi terjadi apabila individu melimpahkan kesalahan kepada orang lain. Individu kerap menghadapi situasi atau hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak dapat diterima dengan melimpahkannya dengan alasan lain atau kata lainnya mengalihkan kesalahan kepada orang lain. Seperti pada novel Dua Tanda Kurung, yang menandakan pertahanan ego proyeksi ditandai dengan tokoh utama yang terbayang-bayang dengan perlakuan suaminya dan mengalihkannya kepada kakak dari suami tersebut. D. Pengalihan. Mengalihkan perasaan yang tidak senang terhadap suatu objek ke objek yang lain. Seperti tokoh utama mengalami sakit yang mendalam dan mengalihkan dirinya ke objek yang lain. E. Rasionalisasi. Rasionalisasi memiliki dua tujuan. Pertama, untuk mengurangi kekecewaan ketika gagal mencapai suatu tujuan. Dan kedua, memberikan kita motif yang dapat diterima atas perilaku. Hilgard via Winthrop 2013. Rasionalisasi dalam novel Dua Tanda Kurung karya Handoko F. Zainsam terdapat pada tokoh utama berusaha membenarkan dirinya di tengah permasalahan yang dihadapi. F. Apatis. Sikap yang seakan-akan pasrah terhadap suatu permasalahan yang dihadapi. Seperti dalam novel Dua Tanda Kurung karya Handoko F. Zainsam, tokoh utama bersikap seakan-akan pasrah
terhadap masalah pemerkosaan yang terjadi pada dirinya, dan menganggap bahwa ini adalah takdir dari Yang Maha Kuasa. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.